Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas salah satu teori bisnis yang paling legendaris bisa dibilang. Yap, apalagi kalau bukan teori inovasi disrupsi atau disruptive innovation dari Clayton Christensen. Kita nggak cuma bakal ngebahas teorinya aja loh, tapi kita juga bakal lihat kritik tajam dari para akademisi dan pastinya gimana konsep ini berevolusi jadi lebih relevan buat masa depan. Jadi kalau kamu sering dengar kata disrupsi dilempar sana-sini di meeting atau di berita, nah sesi ini wajib banget buat kamu ikutin sampai habis. Biar gampang ngikutinnya, ini nih 5 poin yang bakal kita obrolin. Mulai dari awal mula teori Christensen, terus masuk ke kritiknya, gimana cara memperbaiki kerangka kerjanya, lanjut ke masa depan yang serba data dan kolaborasi, dan terakhir kesimpulan alias pelajaran pentingnya buat kita. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, awal mula teori Christensen. Jadi gini, konsep ini pertama kali meledak lewat buku keren di tahun 1997, judulnya The Innovator's Dilemma. Waktu itu, Profesor Clayton Christensen dari Harvard Business School ngenalin gagasan soal gimana inovasi baru itu bisa ngubah pasar. Menariknya, disrupsi itu nggak selalu datang dari produk yang super canggih di awal. Justru sebaliknya, mereka biasanya menang di kesederhanaan, kenyamanan, dan yang paling penting, harganya yang jauh lebih murah. Mereka masuk dari bawah, ngambil pasar yang sering dicuekin sama pemain besar, nah terus pelan-pelan mereka naik kelas dan ngambil alih semuanya. Keren kan? Buat ngebuktiin teorinya, Christensen awalnya tuh riset dalam banget di industri disk drive. Kenapa industri ini? Soalnya waktu itu perubahan teknologi di sana cepatnya minta ampun. Christensen pakai industri ini buat ngasih warning keras ke perusahaan-perusahaan raksasa. Ibaratnya dia bilang, hey, kalian harus cepat adaptasi sama teknologi loh. Kalau mereka cuma fokus manjain klien elit dan meremehkan inovasi kecil di bawah, wah siap-siap aja gulung tikar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, konflik, kritik akademis. Bertahun-tahun teori ini tuh dianggap nyaris sempurna, ibaratnya udah jadi semacam kitab suci bisnis deh. Sampai akhirnya di tahun 2014, boom, ada pukulan telak yang datang. Uniknya, dari seorang sejarawan bernama G. Lepore. Dia nulis artikel yang lumayan pedas di majalah The New Yorker, judulnya The Disruption Machine. Disinilah dunia akademis mulai panas. Lepore benar-benar mempertanyakan keabsahan data yang dipakai Christensen. Dia nanya secara objektif, sebenarnya bukti-buktinya ini beneran dukung teorinya gak sih? Dari situ, Lepore dan beberapa kritikus lain nemuin 4 celah besar. Pertama, dan ini lumayan fatal ya, ada ketidaksesuaian data. Bayangin, beberapa perusahaan disk drive yang kata Christensen udah mati kena disrupsi, ternyata mereka masih hidup dan malah makin sukses. Nggak masuk akal kan? Kedua, fokus teorinya dianggap terlalu sempit, cuma pas buat sektor tertentu aja. Ketiga, ironisnya konsep ini malah sering dipaksain ke industri yang sama sekali nggak relevan. Dan yang keempat, para akademisi bilang kalau perusahaan gagal itu ya alasannya bisa macam-macam, nggak melulu karena terdisrupsi. Singkatnya, para kritikus ini ngerasa kalau Christensen mungkin cuma milih-milih data yang mendukung teorinya aja, atau biasa kita sebut cherry picking. Ini ngasih gambaran ke kita kalau narasi inovasi itu kadang bisa disetir sama agenda tertentu, bukan murni dari fakta yang objektif. Ini jadi pengingat yang bagus banget buat kita. Sepopuler apapun sebuah narasi atau teori, kita tetap harus kritis dan rajin ngecek ulang. Terus gimana kelanjutannya? Kita bahas di bagian ketiga, resolusi memperbaiki kerangka kerja. Untungnya, komunitas akademis gak lantas buang teori ini ke tempat sampah. Justru, mereka kasih solusi buat bikin teorinya makin relevan. Ada 4 perbaikan nih. 1. Kita perlu gabungin strategi lain kayak Blue Ocean atau Lean Startup. 2. Kita harus lihat ekosistem bisnis secara luas, bukan cuma satu pasar aja. 3. Jangan pernah lupain dampak dari aturan pemerintah dan kondisi sosial budaya. Dan 4, ingat ya, inovasi itu gak berhenti di satu momen disrupsi aja. Perusahaan harus bisa terus-terusan beradaptasi di tahap-tahap berikutnya. Lanjut ke bagian keempat, masa depan, data, dan kolaborasi. Di titik ini, kita ngelihat evolusi yang luar biasa besar. Kalau dulu, model disrupsi itu kesannya sendirian aja, satu perusahaan ngancurin perusahaan lain di satu pasar. Tapi sekarang, udah beda banget. Model masa depan itu jauh lebih adaptif dan fokusnya ke ekosistem yang kolaboratif dan inklusif. Jadi bukan lagi tentang siapa yang paling cepat mematikan pesaing, tapi gimana bisa tumbuh bareng secara berkelanjutan. Coba bayangin deh, inovasi di zaman sekarang itu sangat bergantung sama teknologi mutakhir kayak artificial intelligence dan pemanfaatan data bersama.
Alat-alat canggih ini ngebantu perusahaan dari berbagai industri yang beda banget buat saling connect dan kerjasama. Jadi mindsetnya berubah. Dari yang awalnya cuma mau saling sikut, sekarang gimana caranya mereka bisa kolaborasi buat mecahin masalah konsumen yang makin rumit. Bener-bener sebuah game changer kan? Oke, sampailah kita di bagian terakhir. Kesimpulan, pelajaran penting. Jadi, dari semua perdebatan seru tadi, apa sih yang bisa kita bawa pulang? Ada 3 skill penting nih buat nyelesain masalah di dunia nyata. Pertama, biasakan berpikir kritis. Jangan telan mentah-mentah apa yang kita baca, gali terus datanya. Kedua, sadari kalau tiap model atau teori itu punya kelemahan. Kita harus peka kapan suatu teori itu udah nggak nyambung sama konteks kita. Dan ketiga, jadilah fleksibel. Kerangka kerja bisnis itu cuma kompas, tapi kemampuan kita lah yang nentuin gimana kita beradaptasi di lapangan yang penuh kejutan. Kalau kita udah sadar sama kelemahan sebuah teori, nah disitulah keajaiban terjadi. Kita bisa kumpulin banyak orang dengan berbagai keahlian di satu ruangan, ngobrol, dan ngegabungin perspektif multidisiplin mereka. Hasilnya, kita bakal dapet solusi atau keputusan yang jauh lebih masuk akal, lebih kuat, dan pastinya bisa ngelihat masalah dari segala sisi secara holistik. Terlepas dari semua kritik tajam dari Jill Lepore dan akademisi lainnya tadi, kita benar-benar gak bisa meremehkan warisan intelektual dari Profesor Christensen. Teorinya itu berhasil banget loh mendobrak status quo. Konsep ini maksa perusahaan buat gak cepet puas, maksa kita terus berinovasi, dan nyadarin kita kalau dinamika pasar itu bergeraknya super cepat. Kalau kita lengah sedikit aja, wah, bisa-bisa kita yang ketinggalan kereta. Nah, sebelum kita akhiri sesi explainer hari ini, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Setelah tahu betapa kompleksnya data dan perdebatan di balik narasi disrupsi ini, besok-besok kalau kamu buka berita dan baca ada startup baru yang ngaku bakal mendisrupsi sebuah industri, gimana reaksi kamu? Bakal langsung percaya gitu aja sama sensasinya? Atau kamu bakal pakai insting kritis kamu buat ngeliat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pilihan ada di tangan kamu ya. Teruslah berpikir kritis dan terima kasih udah ikut ngebedah materi bareng hari ini. Sampai jumpa!